Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Sri Devi Alvita. Di video kali ini, saya ingin memberi informasi mengenai penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah teman-teman, ternyata tubuh manusia juga dapat dialiri arus listrik loh, meski tubuh pada dasarnya termasuk isolator. Namun, ada bagian tubuh yang secara alamiah memproduksi dan merespon dengan singkat beda potensial listrik. Bagian tersebut adalah kumpulan jaringan-jaringan saraf. Saraf di dalam tubuh dapat menimbulkan dan menyalurkan impuls-impuls listrik yang kecil. Aliran-aliran listrik kecil di dalam jaringan saraf membawa informasi dari panca indera yang nanti akan diolah di otak. Bidang ilmu yang mempelajari tentang aliran impuls listrik pada makhluk hidup, khususnya manusia, disebut biolistrik. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol gerak otot. Sistem saraf tersebut terdiri atas sel-sel saraf yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan atau impuls yang diterima oleh panca indera. Setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel saraf, dendrit, dan akson. Muatan tarik-menarik listrik pada sel saraf manusia terjadi di sepanjang membran selnya, khususnya pada bagian yang disebut akson. Pada dasarnya, neuron menghantarkan impuls listrik melalui perubahan muatan listrik pada membran sel. Saat neuron berada dalam keadaan istirahat, terdapat perbedaan muatan listrik antara bagian dalam dan luar membran sel neuron. Di bagian dalam neuron bermuatan negatif, sedangkan di bagian luar bermuatan positif. Kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi ion natrium dan kalium. Pompa natrium-kalium bekerja untuk mempertahankan potensial istirahat ini dengan memompa keluar ion natrium dan memompa masuk ion kalium. Ketika neuron menerima rangsangan yang cukup kuat, saluran ion natrium di membran neuron terbuka, memungkinkan ion natrium masuk ke dalam sel. Hal ini menyebabkan bagian dalam neuron menjadi lebih positif atau depolarisasi. Depolarisasi ini bergerak sepanjang akson neuron seperti gelombang dan disebut sebagai potensial aksi. Potensial aksi ini terjadi dengan sangat cepat, sekitar beberapa milidetik saja, dan bergerak dari badan sel neuron ke ujung akson. Impuls listrik ini bergerak dengan melompat-lompat di antara celah-celah yang disebut nodus Ranvier, yang ada di sepanjang akson yang dilapisi oleh selubung mielin. Mielin mempercepat penghantaran impuls listrik ini yang dikenal sebagai kondisi saltatori. Ketika impuls listrik mencapai ujung akson, ia akan menyebabkan pelepasan neurotransmitter ke dalam sinapsis. Neurotransmitter kemudian menyeberang celah sinapsis dan berikatan dengan reseptor pada neuron berikutnya, sehingga menghasilkan potensial aksi baru pada neuron selanjutnya, yang akan menghantarkan impuls listrik ke area lainnya, atau ke otot jika tujuannya untuk menggerakkan tubuh. Saat impuls listrik tiba di organ atau jaringan tertentu seperti kulit atau otot, itu dapat merangsang neuron sensorik atau motorik yang menghasilkan respon. Misalnya, kontraksi otot atau sensasi tertentu, seperti ketika kita membenturkan siku bagian dalam, akan terasa seperti kesetrum. Efek kesetrum ini sebenarnya adalah hasil dari respon neuron sensorik terhadap stimulasi tertentu yang memberikan sensasi menyentak mirip dengan kejutan listrik. Jadi, aliran listrik dalam sel saraf bukanlah arus listrik seperti pada kabel listrik, tetapi adalah aliran ion yang menciptakan perubahan muatan listrik di sepanjang membran sel. Salah satu contoh hewan yang menghasilkan muatan listrik mirip dengan muatan listrik pada manusia adalah ikan listrik seperti ikan pari listrik dan belut listrik. Hewan-hewan ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan muatan listrik melalui organ khusus yang terdiri dari jaringan sel yang disebut elektroplak. Sel-sel ini bekerja dengan cara serupa seperti neuron pada manusia, yakni dengan pergerakan ion untuk menciptakan perbedaan muatan listrik di membran sel mereka. Pada ikan listrik, elektroplak ini mengatur aliran ion natrium dan kalium untuk menghasilkan potensial listrik mirip dengan bagaimana neuron manusia menciptakan potensial aksi. Namun, ikan ini memiliki sistem yang lebih kompleks yang banyak elektroplak yang tersusun dalam rangkaian. Hal ini memungkinkan mereka menghasilkan arus listrik yang jauh lebih besar daripada manusia. Pada belut listrik, listrik yang dihasilkan dapat digunakan sebagai mekanisme pertahanan diri atau untuk melumpuhkan mangsa. Sedangkan pada manusia, impuls listrik pada neuron hanya berfungsi untuk mengirimkan sinyal di dalam tubuh, mengatur berbagai fungsi seperti pergerakan, respons sensorik, dan komunikasi antar sistem tubuh. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.